Puji Tuhan, haleluya. Kembali lagi di program Berkat Pagi yang akan tetap terus menguatkan kita, yang akan tetap terus mengajak kita bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Raja-Raja. Dalam kitab dua Raja-Raja pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-25 di situ dikatakan, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Puji Tuhan saudara, ketika kita mau mempelajari dalam kitab Raja-Raja, maka seharusnya kita harus undur terlebih dahulu memahami kitab-kitab yang sebelumnya untuk mempelajari latar belakang sejarah-sejarah dari bangsa Israel. Nah, saudara, kalau kita mempelajari latar belakang dari cerita ini, mulai dari kitab Samuel, dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-7, di mana Tuhan menjanjikan kepada Raja Daud bahwa melalui keturunan Daud akan bangkit, akan ada raja mesianik yang akan lahir dari keturunan Daud. Dan bahkan pun Tuhan menjanjikan bahwa kerajaannya akan berdiri kokoh. Akan tetapi ketika kita selesai mempelajari kitab Samuel dan tiba dalam kitab Raja-Raja, maka saya bisa katakan kita akan mendapatkan sebuah kekecewaan ketika kita membacanya. Kenapa? Karena kalau kita melihat setelah kepemimpinan Raja Daud masuk dalam kepemimpinan raja-raja yang baru, maka kita akan menemukan sebuah hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan yang raja-raja itu lakukan. Kalau kita melihat saudara, sungguh itu adalah hal-hal yang tidak berkenan. Dan bahkan raja-raja yang hadir ini justru mereka tidak memenuhi janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Raja Daud pada waktu dalam kitab Samuel. Tuhan menjanjikan bahwa akan membuat kerajaan yang kokoh, tapi ternyata raja-raja ini mereka justru membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan mereka, dengan tingkah laku mereka, maka membuat kerajaan Israel justru menjadi kacau. Dan mari sama-sama saudara kita melihat, kita mempelajari keadaan bangsa Israel yang kacau, yang sudah menyembah Allah-Allah yang lain. Bahkan pun dari cerita sebelum Raja Yosia ada sebuah cerita Raja Manasya yang sangat-sangat begitu jahat di mata Tuhan. Di mana dia membawa Allah-Allah yang asing, dia membuat berhala-berhala. Bahkan pun dia mempersembahkan korban anak yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan yang dia lakukan. Dan itu dia lakukan selama 55 tahun dia memerintah atas bangsa Israel. Dan ketika kita melihat, ketika kita terus membacanya, kita akan menemukan sebuah kisah tentang Raja Yosia. Raja Yosia ini adalah seseorang raja yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Di umurnya yang masih muda, 8 tahun dia sudah dipakai Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mempelajari hal-hal yang Yosia lakukan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Mari sama-sama kita mempelajari saudara. Yang pertama yang dikatakan di sini dalam pasal 25, di situ dikatakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Mengapa saya membahas terlebih dahulu latar belakang dari kerajaan Israel? Karena kalau kita melihat kehidupan dari Yosia, dia berusaha untuk merestorasi kembali bangsanya, memulihkan kembali bangsanya. Itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Mengapa? Karena kehidupan atau kerajaan bangsa Israel sudah menjadi kerajaan yang sangat-sangat kacau dan sangat-sangat tidak berkenan. Bahkan murka Tuhan sudah ditetapkan bagi bangsa Israel, sehingga mereka akan mengalami kekalahan yang luar biasa, bahkan akan tiba di pembuangan di Babel. Itu yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Dan Yosia dari umurnya yang masih muda, dia berusaha keras dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya. Ini terdapat dalam 3 prinsip dari hukum Taurat. Ini dapat kita lihat prinsip 3 ini terdapat dari hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang dilakukan dari Yosia.
Dengan keadaan bangsa Israel yang sudah sangat-sangat begitu kacau, dia berusaha memulihkannya. Dia berusaha untuk mengembalikannya. Hal apa yang perlu kita ambil, hal apa yang bisa kita pelajari dari Yosia? Yaitu melihat dengan komitmennya, melihat dengan keadaan yang sulit, dia tetap terus berusaha untuk memulihkan bangsanya. Inilah yang dibutuhkan bagi bangsa kita, termasuk bangsa kita. Gereja-gereja saat ini harus belajar tentang kepribadian dari Yosia. Harus belajar tentang hal-hal yang Yosia lakukan. Saudara, berkomitmen seperti Yosia sudah cukup bagi gereja untuk berperan dalam pembaruan bangsa kita. Komitmen seperti Yosia itu yang dibutuhkan. Mungkin bukanlah sebuah pencapaian keberhasilan, tapi setidaknya komitmen kita sudah menunjukkan, setidaknya lewat komitmen kita membawa berkat bagi bangsa kita. Mari sama-sama kita belajar dari Yosia. Komitmen yang dilakukan dari Yosia harus terwujud salah satunya dalam peran serta gereja secara terus-menerus dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat di sekitar gereja itu berada. Jadi dengan kehadiran kita berusaha, dengan komitmen kita berusaha untuk memperbaiki setiap hubungan kita, memperbaiki setiap bangsa-bangsa kita. Maksudnya setiap bangsa kita. Dengan kehadiran, dengan cerita ini kita bisa mempelajari hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosia. Dengan keadaannya yang sulit, dia tetap terus berusaha. Dia tetap terus membawa bangsa ini, membawa bangsa Israel maksud saya, untuk tetap terus menjadi bangsa yang berkenan. Sekalipun kalau kita mempelajari bahwa sebenarnya hal itu bukan sia-sia, melainkan bahwa tetap bangsa Israel akan mengalami kehancuran. Tapi pelajaran apa yang kita bisa pelajari, yaitu tentang komitmen dari Yosia yang berusaha untuk memulihkan bangsanya. Mari sama-sama saudara kita belajar dari komitmen Yosia. Dengan keadaannya yang sulit, bangsa Israel yang sudah menjadi kacau, mungkin lingkungan kita sangat-sangat tidak mendukung, mungkin lingkungan kita sangat-sangat berusaha untuk menghancurkan kita, menghancurkan kehadiran kita. Tapi kita buktikan dengan setiap kehadiran kita berusaha untuk menjadi berkat, menjadi terang. Tetap terus berusaha. Yosia di umurnya yang masih muda, dia telah melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia, hal yang luar biasa ketika kita mempelajarinya, dia selamat dari murka Allah. Dia akhirnya mati dan tidak mengalami pembuangan di Babel. Dia tidak mengalami kekalahan yang akan dilakukan. Tuhan mengutus bangsa lain untuk menghancurkan bangsa Israel. Puji Tuhannya Yosia tidak mengalami itu. Mengapa? Karena Yosia dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan bahkan pun setiap usahanya dia lakukan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya untuk Tuhan. Mari sama-sama saudara, melalui cerita ini kita belajar untuk lebih lagi terus berusaha membangun kehidupan kita, membawakan perubahan bagi bangsa kita. Janganlah kita berpikir kepada bangsa kita, mulailah dari keluarga kita, mulailah dari lingkungan sekitar kita. Belajar, berusaha untuk merubah setiap lingkungan kita. Dengan kehadiran kita, damai sejahtera, sukacita itu boleh hadir bagi setiap orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan saudara, sekian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Biar kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini tetap terus menguatkan kita, mengingatkan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.